Ketemu lagi di channel Janu Indarto. Pada kali ini saya akan membahas tentang struktur data graf, di mana pada video kali ini kita akan membahas pemahaman tentang definisi dulu, kemudian terminologi pada graf, istilah-istilah yang ada di graf, dan nanti dilanjutkan dengan aplikasi dari graf. Kemudian diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan struktur data graf dengan menggunakan Java. Itu kita lihat sekarang, dimulai dari apa itu graf. Graf dalam pembicaraan ini adalah kita anggap sebagai sebuah struktur data tentunya yang merepresentasikan relasi di antara entitas, di mana entitasnya digambarkan dengan sebuah vertex biasanya, atau node kalau dalam tree pembicaraan di video sebelumnya. Kemudian ada edge atau sisi atau garis, itu merepresentasikan ya semacam relasinya. Jadi graf itu ada komponen vertex atau titik atau node, dan edge sisi atau garis yang menghubungkan dua vertex. Jadi secara definisi formal, sebuah graf G itu didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E, di mana V dan E, V-nya adalah himpunan vertex, simpul, node, titik, dan E adalah himpunan edge atau sisi busur yang menghubungkan vertex-vertex di dalam V. Jadi intinya graf itu ada dua komponen, ada dua himpunan di situ, yaitu merupakan pasangan antara V dan E, di mana E-nya adalah yang berhubungan dengan V, yaitu menghubungkan vertex-vertex pada V, yang pada dasarnya biasa digambarkan dalam bentuk gambar grafik seperti ini, di mana di sini contohnya ada vertex A, vertex B, C, D, dan E. Kemudian ada edge di sini yang berwarna biru. Kemudian himpunan V-nya itu bisa dituliskan dalam bentuk notasi himpunan A, B, C, D, E. Kemudian E-nya, E besar, edge-nya adalah himpunan sisi-sisi atau edge-nya, di mana pada graf kali ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 7 ya, 7 edge. 7 edge, di mana edge-nya di sini dinyatakan dengan pasangan dua vertex. Misalkan AB ini untuk menjelaskan edge AB, AC, kemudian AD, BE, ini BE, CD, CE, dan seterusnya ini DE. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 7. Seperti itu salah satu gambarannya.
Jadi vertek-vertek ini nanti bisa berupa tempat, kota, titik, objek, entitas pada umumnya. Dan edge-edge ini bisa merupakan relasi, bisa menyatakan nanti ini jaraknya, ada bobotnya, dan seterusnya. Ada juga ini menyatakan bahwa hubungannya nanti ada yang ada arahnya, ada A ke B, ada B ke A, dan seterusnya. Ada labelnya, bisa menyesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas atau yang akan diselesaikan. Terminologi antara lain graf itu ada yang tidak berarah, undirected graph, ada yang berarah, graf berarah. Nanti ada contohnya. Kemudian adjacent vertices ini adalah vertek-vertek yang atau dihubungkan dengan edge gitu ya. Jadi dua vertek itu adjacent jika dua vertek itu ada edge-nya gitu ya. Kemudian ada istilah degree atau derajat dari sebuah vertex. Itu bisa ditentukan dari banyaknya vertek-vertek yang istilahnya adjacent itu yang yang ada edge-nya, langsung, yang terhubung atau dihubungkan dengan edge langsung, bertetangga, atau ya nanti dari contohnya. Misalkan untuk graf yang berarah ada istilah juga in degree sama out degree. In degree adalah banyaknya edge otomatis dengan banyaknya vertek yang adjacent tadi, yang masuk, yang menuju ke vertek itu. Jadi degree ada in, ada out. Kalau untuk undirected tentunya hanya degree saja. Tentang adjacency tadi, dua vertek dikatakan adalah adjacent to vertek yang lain jika dihubungkan dengan single edge. Ya, cukup dengan sebuah edge saja. Jadi I dengan J itu adjacent, ya, bertetangga ya, bertetangga langsung begitu. I dengan H juga adjacent, I dengan G gitu ya, adjacent. A dengan C, mana A dengan C? Ini A dengan C di sini, dan seterusnya. I dengan F, not adjacent ya. Contoh I dan F itu tidak bertetangga atau tidak langsung dihubungkan dengan edge tadi. Ya, two adjacent nodes are considered as neighbors, tangga. Jadi dua vertek yang adjacent maka itu ya bertetangga. Nah ini kalau ke sini dianggap bukan tetangga ya, karena tidak langsung gitu. Bisa melalui di sini, nanti itu nanti ada sendiri istilahnya ya, paths-nya. Kemudian untuk graf yang berarah, graf di mana edge-nya mempunyai arah tentunya itu, yang digambarkan dengan sebuah anak panah gitu ya. Ini arahnya ke sana, node ini arahnya ke sana, yang di sini arahnya dua arah, bisa dua arah seperti itu, dan seterusnya. Dua arah bisa digambar seperti ini, atau bisa digambar dua edge atau dua garis yang arahnya satunya ke sana, satunya ke sini gitu. Pada umumnya digambar dua. Kemudian ada istilah weighted graph atau graf berbobot.
di mana weighted graph itu setiap edge mempunyai cost atau bobotnya. Bobotnya ini terserah, bisa menunjukkan panjangnya, waktunya, biayanya, dan seterusnya, apapun lah gitu ya. Pokoknya ada value di sini, ada nilainya gitu ya. Ini contoh yang graf berarah dan berbobot. Bisa tidak berarah dan berbobot juga bisa. Di mana V-nya ada 7, V0 sampai V6. Kemudian bobotnya di sini disertai dengan di dekatnya edge-nya dikasih angka 2, berarti nilainya 2, 1, 3, dan seterusnya. Ini weighted graph. Kemudian bisa dinyatakan dengan E-nya, kalau V-nya tadi seperti itu, E-nya ya pasangan 2 vertex V0, V1, kemudian diikuti bobotnya, bisa seperti ini. 2, 1, dari V1 ke V3, 3, dan seterusnya. Dimana banyaknya vertex tadi, harga mutlak V 7, banyaknya edge, sisinya kalau digambarkan tadi adalah 12. Terminologi yang lain, tadi saya singgung tentang paths atau lintasan. Itu adalah sederetan vertex, ya, V1, V2, dan seterusnya sampai VK, sedemikian hingga vertex masing-masing VI dan VI plus 1 adalah adjacent. Jadi ya misalkan kita buat lintasan dari V2 ke V6 misalkan. Kita bisa membuat lintasan dari V2 ke V0, V0 ke V3, V3 ke V6. Ini contoh sebuah paths atau lintasan. Tidak semua ada lintasannya. Ya tergantung bagaimana edge-nya ini. Kemudian lintasan yang sederhana atau simple paths adalah yang tidak ada vertex-nya berulang. Maksudnya gimana? Ya, sekarang kalau misalkan contohnya mana ya? Tadi V2, V0, kemudian V3 ke V2 lagi kayak gitu, terus ke V6, V2 nya muncul 2 kali, atau yang lain misalkan dari V3 ke mana yang bisa 2 kali, yang ke V6 lalu ke sini, ini sudah, ini mentok sini ya. Jadi kalau simple itu tidak ada yang berulang vertex-nya. Dari V2 misalkan ke V5 tadi melalui sini, V0, V3, misalkan V6, V5, itu simple paths gitu ya. Tapi kalau sampai ada yang vertex-nya dikunjungi lebih dari sekali, ya tentunya itu lintasannya dianggap tidak simple. Kemudian cycle atau circuit adalah yang simple paths di mana vertex terakhir sama dengan vertex pertama. Jadi sirkuit atau cycle itu dari misalkan V2, V0, V3, V2 lagi. Ini cycle. Ya, sirkuit muter. Atau yang lebih panjang lagi, ada nggak ya? Tidak semua graph mempunyai cycle. Misalkan dari sini nggak bisa lagi kalau dari sini. Ya, bisa dicari. Misalkan gini. V2, V0, ya, V1, V3, V2. Ini sirkuit atau cycle. Ya. Kemudian ada istilah directed acyclic graph, yaitu graph berarah dengan
tidak mempunyai cycle. Directed acyclic graph yang tidak mempunyai cycle. Ini punya, kalau ini bukan directed acyclic graph gitu ya. Baik, yang lain terminologi, masih ke terminologi. Ada disebut dengan connected graph atau graph terhubung, di mana setiap dua vertex dihubungkan dengan beberapa sisi gitu ya. Artinya tidak ada setiap dua vertex itu pasti dihubungkan dua sisi, tidak ada yang terpisah seperti ini. Kalau ini not connected, ada dua komponen, istilahnya ada dua komponen, karena ini vertex ini dan itu tidak ada di sini vertex yang menghubungkannya. Kalau ini any, setiap dua vertex pasti dihubungkan dengan sisi atau edge. Boleh satu, boleh dua, dan seterusnya. Subgraph adalah ya subset dari vertex dan edge yang membentuk graph tentunya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini misalkan kita ambil yang ini saja, ini subgraph daripada graph itu, graph bagian. Oke, sekarang kita akan setelah definisi tadi, kemudian terminologi, istilah-istilah, nanti jika ada yang kurang bisa kita jelaskan lagi. Sekarang mengenai representasi, baru nanti kita bicara implementasi. Aplikasi juga masih belum. Kita ikuti dulu yang ada di tayangan ini, bahwa representasi, misalkan ini ada graf seperti ini. Representasi itu bagaimana mewakilkan atau merepresentasikan graf seperti ini. Pada akhirnya cara menyimpannya di RAM sebagai sebuah susunan data, itu bagaimana bentuknya. Kemudian nanti setelah representasi baru implementasi, bagaimana codingnya langsung di programmingnya gitu ya. Sekarang mengenai contoh graph ini ya, kebetulan ini contoh dari node-node-nya atau vertex-nya adalah, kalau tidak salah ini nama bandara ya, nama bandara John F. Kennedy, ini di New York kalau tidak salah. Ini San Francisco misalkan. Kemudian ini pesawat penerbangan, misalkan ada American Airlines dengan nomor penerbangan sekian, 4 sekian, dan seterusnya. Yang lain ada DL, TWI ya. Kalau di Indonesia ini nama-nama bandara di Indonesia, misalkan Adi Sucipto, di Sumarmo, Cengkareng sana ya bandara. Kemudian di kota-kota di luar Jawa dan seterusnya, misalkan ini ada 7 bandara. Kemudian ada penerbangan yang arahnya tentu ini termasuk graf yang berarah. Jadi TW45 ini adalah dari New York menuju San Francisco misalkan. Ada berapa edge di sini bisa dihitung. 7 vertex, edge-nya berapa ya? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali ya. 6 ditambah 2, 8, tambah 3 ya 11 kurang lebih.
Bagaimana merepresentasikan graf yang seperti ini? Oke. Yang pertama representasi namanya at list. Ya, list atau daftar daripada ads. At list ini menyimpan ya strukturnya, bentuknya, menyimpan vertex dan edge-nya yang ya dengan urutan yang unsorted, artinya ya asal begitu aja, tidak ya kan, karena nanti masalah urutannya bagaimana kan susah kan, edge diurutkan, nanti kita ada topologi sort. Kemudian at list ini termasuk yang mudah untuk diimplementasikan, akan tetapi ada sedikit, yang ketiga ini ada sedikit finding the edge incident on a given vertex is inefficient, kurang efisien jika kita mencari insiden itu kejadian pada edge, artinya informasi pada edge dari suatu vertex. Kalau kita mencari edge tertentu gitu ya dari sebuah vertex, misalkan San Francisco, vertexnya misalkan ini Bandara SFO ini, atau ini John F. Kennedy ini di New York misalkan. Lalu mencari edge yang berkenaan dengan JFK ini. Nah, maka kita harus mengecek atau menguji seluruh dari kumpulan edge ini yang memenuhi itu. Ya, itu sedikit kurang efisien bentuknya. Maka ada bentuk yang lain. Ini kalau kita lihat, ini edge-nya merah ini, dimana edge-nya itu tadi mempunyai apa istilahnya ya, itu bukan bobot, info gitu, mempunyai info bahwa itu merupakan nomor penerbangan gitu ya, menunjukkan bahwa itu nomor penerbangan. Kalau sudah diberi label cost, biayanya dan seterusnya, itu nanti menjadi weighted graph. Sementara di situ ada informasi menunjukkan bahwa arah misalkan dari New York ya ke San Francisco, misalkan ada penerbangan TW45 tadi. Kemudian di bawah ini ada kumpulan sequence atau kumpulan vertex, kumpulan edge, kumpulan vertex, lalu sebuah info tadi, penerbangan tadi AA49 ini ada dua atribut di sini. Yang pertama menunjukkan ke misalkan, atau yang kita TW inilah, TW45 ini menunjukkan bahwa yang pertama ini dari JFK, menghubungkan dengan JFK menuju San Francisco, ya semacam in out, in-nya masuknya ke San Francisco ya. Kita lihat tadi TW45 itu dari John F. Kennedy ke San Francisco Airport. Ya, itu seperti ini. Kemudian ada representasi yang lain,
namanya setelah tadi add list ada adjacency list. Ini ada tradisional, dianggap ini tradisional karena ada extend, ada pengembangannya. Adjacency list dari sebuah vertex V misalkan adalah merupakan list sequence of vertex. Jadi barisan vertex-vertex yang adjacent ke V. Jadi misalkan V-nya A gitu. Misalkan grafnya seperti ini, graf tidak berarah. A itu adjacent kemana saja? Ya ke B, ke C, dan ke D. Maka A itu digambarkan akan adjacent dengan B, juga dengan C, ini listnya adjacentnya di list di sini. Sequence yang merupakan barisan vertex-vertex yang adjacent ke V. Misalkan B ini A dan E saja, dan seterusnya. D itu dengan ACE, dan seterusnya. Ya, seperti namanya adjacency list. Yang adjacency list dianggap lebih modern, itu adjacency list yang ya dikembangkan, di-extend, di mana add list-nya situ ada tambahan tentang incident container. Jadi ke setiap vertex. Jadi ada semacam infonya daripada tempat atau yang menampung informasi daripada edge-nya tadi. Ditunjukkan di bawah ini. Jadi kalau ini tadi sama edge. Ini V-nya tadi. Nah, sekarang di bawahnya ini ada in, ada out untuk memberikan tambahan informasi bahwa misalkan di San Francisco tadi, atau nanti kita lihat New York, itu yang masuk adalah TW45 tadi, nomor penerbangan TW45. Dia masuk di dalam, ada semacam kontainer di sini, kontainernya yang berisi daftar yang masuk ke San Francisco itu tadi cuman TW45. Sedangkan yang di John F. Kennedy di New York itu yang masuk dari yang TW45 termasuk keluar daripada New York. Kemudian ada yang penerbangan yang lain AA 13 berapa ini, 83 atau berapa. Kemudian yang masuk adalah NW35. Nah, di sini ada teman. Ini dianggap lebih melengkapi daripada informasi representasi graf yang pertama tadi, at least tadi. Kemudian adjacency matrix. Ya, dianggap tradisional dulu, yang sederhana dulu. Apa itu adjacency matrix? Jadi kalau ada graf seperti ini, maka kita bisa membuat matriks. Ya, ini. Di sebelah kanannya ini matriks. Jadi representasi graf dituangkan di dalam bentuk matriks. Matriksnya di mana? Baris dan kolomnya ini merupakan nama-nama vertex. Karena ada 5 ABCDE, ini ABCDE mewakili, nanti pada akhirnya di dalam program ini bentuknya ya indeks 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian matriksnya berisi adjacency-nya. Jadi kalau false berarti tidak adjacent. A ke A itu dianggap false. Kemudian A ke B oke, true. Ada edge-nya. Jadi A ke A ini tidak ada edge-nya.
Dan kita tidak berbicara graph yang ada loopnya seperti itu. Yang kita bicarakan adalah simple graph ya. Graph yang ya tidak ada dari A ke A gitu ya. Ini dianggap false semua, diagonal di sini false semua. Kemudian A ke E ini juga false. A ke E ini juga false karena nggak adjacent, nggak ada edge langsung dari A ke E. Kalau lintasan ada, bukan lintasan tapi adjacent, artinya dengan bertetangga. Sehingga isinya seperti ini. False, true, false. Kalau kita lihat matriknya ini simetris ya. Nanti akan kita soroti tentang itu ya, simetrisnya. Jadi matrik M di sini ya setiap pasang vertex itu akan bernilai true jika ada edge IJ, jika false jika tidak ada edge dari vertex I, J, I-nya itu 0, 1, 2, 4 itu. 0 mewakili untuk vertex A dan seterusnya. Maka dari itu bentuk memorinya yang dibutuhkan di sini adalah n kuadrat, di mana n adalah ini space-nya, n adalah banyaknya vertex itu. 5 kuadrat ya, 5 kali 5 ada 25 yang nilainya true false, true false. Kemudian yang modern seperti apa representasi adjacency matrix? Yang modern tentunya misalkan ini menunjukkan tadi bandara-bandara tadi ada 7, 0 sampai 6 di sini, 0 untuk ini, 2 untuk Gen F Kennedy dan seterusnya. Misalkan dari New York ke San Francisco itu dari 2 ke 6. Nah, ini ada pesawat TW45. Tapi dari 6 ke 2 nah tidak ada. Jadi ini ada himpunan kosong ya. Himpunan kosong, kemudian di sini ada informasi, tidak hanya true false tapi di situ juga ada nilai datanya, yaitu nomor penerbangannya dan seterusnya seperti itu. Yang di sini kosong, berarti tidak ada yang menuju sana. Ini dianggap ya pengembangan dari adjacency matrix yang tradisional. Adjacency matrix yang modern tadi ya merupakan sebetulnya ya ada tambahan daripada edge list-nya tadi, struktur edge list-nya tadi dengan setiap row dan kolomnya tadi ada infonya tentang itu. Maka kebutuhan space memorinya tidak hanya n kuadrat tapi ditambah m. M itu adalah banyaknya edge gitu ya. Kalau di dalam graph banyaknya vertex sering disebut dengan n, kemudian satunya n adalah m, itu untuk banyaknya the number of edges. Jadi banyaknya edge dengan m, vertex dengan n. Ini kompleksitasnya O n kuadrat plus m. M-nya adalah info daripada edge-nya tadi. Oke, kemudian ya ini sedikit mau pengantar saja untuk bagaimana Java implementasinya vertex itu misalkan. Akan ada macam-macam nanti model implementasi tergantung kebutuhan. Kalau kita bicara nanti di program, kita akan bicara tentang aplikasinya untuk menentukan lintasan terpendek misalkan, atau minimum spanning tree. Nanti kita akan bicara aplikasinya nanti ya. Ini sedikit info hanya sebagai
info awal bahwa kita dapat merepresentasikan sebuah vertex di dalam Java itu dalam bentuk kelas. Ya, kelasnya vertex, misalkan kelas atau node. Dulu di pembahasan tree kita punya kelas node. Nah, di sini nanti juga ada kelas vertex dengan ya datanya, ada karakteristik daripada data. Kemudian bisa ditambahi atributnya tentang sebuah variabel boolean ya, untuk menunjukkan apakah vertex-nya itu sudah dikunjungi. Misalkan kalau true berarti sudah dikunjungi, false nah, tergantung keperluan, dan atribut-atribut tambahan yang lainnya gitu ya. Kemudian untuk ads kita tidak pertama yang jelas ada sekian vertex gitu, ada n, edge-nya ada m gitu ya. Kemudian kita untuk melihat kalau kelas vertex itu ada berapa edge-nya total itu tidak tahu kita. Maka kita dapat menggunakan selain dalam bentuk kelas tadi ada, kita bisa pakai adjacency matrix atau adjacency list. Ya, nanti dua-duanya bisa kita tunjukkan implementasinya gitu ya. Ya, seolah-olah seperti pembicaraan kita sebelumnya bahwa implementasi secara umum ada yang menggunakan array baik satu dimensi maupun dua dimensi bentuknya matriks. Ada yang menggunakan linked list, mau linear linked list, double linked list ataupun multiple linked list. Ya, di sini pun nanti akan ada itu. Ini ada tambahan info tentang adjacency matrix. Tambahan dari reference yang lain. Jadi selain true false, ada referensi lain yang memberi nilai 01 juga boleh. 1 artinya ada edge yang menghubungkan node I dengan J, I dan J adjacent. 0 jika tidak ada. Ya. Seperti ini. Kalau tadi ada false true, ini ya sama saja ya. Kemudian ada sedikit tentang masalah redundancy. Jika kita lihat untuk graf yang tidak berarah ini sebetulnya matriknya cukup kita simpan separuh sebetulnya, karena matriknya ini simetris, di mana informasi AB dengan PA ini adalah untuk edge yang sama, satu sisi tapi disimpan dua. Sini misalkan CB 0, BC 0 juga. Ini sebenarnya cukup salah satu. Tapi ya tidak ada cara untuk bisa mengatasi hal itu kalau memang grafnya memang tidak berarah, no direction edge-nya, dan tidak ada konsep parents dan children seperti di pohon. Jadi BD ini apakah B parentnya D, kalau DB beda, itu tidak ada di sini sama. Jadi graph memang berbeda dengan tree, konsep tree yang dibahas sebelumnya. Kalau directed graph yang berarah tadi sudah contohnya itu ya tentunya adjacency matriknya tentunya lebih tidak ada redundancy. Jadi kalau kita
buat seperti ini berbeda. AB 1, BA 0. Jadi memang tidak ada redundansi di sini. Karena mempunyai arah, ada source dan ada sink-nya. Ada A-nya ini awalnya, source-nya ini sink-nya di B. So di sini IJ tentunya belum tentu sama dengan CI gitu ya. Kemudian adjacency list tadi tambahan lagi ini, tapi sama sebetulnya. Sebetulnya ada array di sini, array of linked list. Jadi ini ada linked list B, C, D, A, D, linked list ya. List containing adjacent vertex. Jadi A itu beradjacent dengan B, C, D, atau ini. Nah, ini array of linked list. Ini lebih menjelaskan tadi. Kemudian ya terakhir dari pembahasan ini dulu, nanti baru kita lanjutkan ke aplikasinya. Setelah itu nanti pada terakhir implementasinya di Java. Ya mungkin perlu 2 atau 3 video ya. Pada video pertama akan saya akhiri dengan topological sorting. Apa itu? Nah, kalau kita kita mulai sebuah graph seperti ini, misalkan kita mulai dengan vertex yang in degree-nya 0, artinya tidak ada edge yang masuk. Jadi kalau ada graph, ini kan tujuannya sebetulnya nanti ada aplikasinya juga. Kita akan melakukan traversal gitu, misalkan mengunjungi, mencari dan seterusnya. Operasi-operasi pada graph. Kita belum sampai pembahasan di situ. Ini maunya kita akan berusaha mengurutkan, tapi secara topologi. Jadi misalkan pada contoh ini kita mulai dari V2, urutannya kemana nih? Ya, namanya sorted, kita harus tahu urutan, terurut. V2 terus kita mau mengurutkan vertex-nya ini gimana? Dan tentunya tidak bisa lepas dari edge gitu ya. V2 terus kemana? Apakah ke V3, apakah V0, apakah V5? Nah, caranya adalah kita mulai dari V2 lalu kita hapus edge ini, yang dari V2 kita hapus ya. V2 sudah berwarna, ini sudah urutan pertama, kita hapus. Apa angka-angka ini, label daripada vertex itu menunjukkan bahwa ini in degree-nya. Ini satu ada in degree. Jadi tadi kita sudah bicara terminologi bahwa V1 ini ada in degree-nya 1, odd degree-nya 2. Odd degree-nya 2. Ini yang kita catat adalah in degree. Ini V4 in degree-nya 2. Di sini 2, di sini 2, di sini 2. Oke. Setelah kita hapus, maka kita cari yang 0, in degree-nya 0. Ketemu V0. Oke, V0 kita pilih. Lalu kita hilangkan edge yang menuju ke vertex yang lainnya. Dan sisanya ini kita cari yang 0. Ini kita mau cari urutannya gitu maksudnya. Dari V2 ternyata V0, V3 V1 di sini. V1. Lalu kita hilangkan edge-nya. Berikutnya, oh V3 ini yang 0. Kemudian V4. V4 kita hilangkan, V6. V6 kita hilangkan, V5 terakhir. Sehingga urutannya gimana tadi? Masih ingat? Dari V2, V0, V1. Ini kita lihat.
semua sudah berwarna biru, sudah selesai kita evaluasi, maka topological shot-nya dapat kita lihat hasilnya seperti ini. V2 arah yang hijau ini, V0, V1, V3, V4. Nah, sesuai tadi. V6 tadi. Setelah kita hapus tadi, ternyata V3-nya yang 0 menuju V3. Jadi dari V1 ini urutan kita secara topologinya gitu ya. Jadi kita bisa mengurutkan vertek-verteknya beserta edge-nya tentunya secara topologi seperti ini. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan nanti setelah ini aplikasinya. Bagaimana mencari jarak terpendek dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.